Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Markus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kita umat manusia yang mengalami pencobaan selama kita hidup di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus pun pernah dicobai oleh iblis, yaitu setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tentu saja di padang gurun adalah tempat yang tandus dan sangat panas. Di siang hari panas dan sangat dingin di malam hari. Menurut Injil Lukas 4 ayat 2, selama hari-hari itu Tuhan Yesus tidak makan apa-apa. Dan selama itu pula Yesus dicobai oleh iblis. Dan menurut Injil Matius pasal 4 ayat 1-11, iblis mencobai Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Percobaan yang pertama, iblis tahu bahwa Tuhan Yesus pasti lapar, sangat lapar. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus agar memerintahkan agar batu-batu yang ada di padang gurun itu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus tetap sabar dan dia tidak mau dicobai dipengaruhi oleh hasutan iblis. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudari. Dalam hidup ini kita harus sabar, kita harus kuat, kita harus tetap bertahan, dan tetaplah menanti, berpengharapan atas doa-doa kita, jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Sekali lagi, jangan mau mengambil jalan pintas, apalagi jatuh ke dalam dosa karena penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi. Sebab Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Percobaan yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke bait suci dan menempatkan dia di pinggir atas bait Allah dan berkata kepada Yesus supaya menjatuhkan dirinya ke bawah, sebab malaikat-malaikat akan menatang Yesus supaya tidak terantuk pada batu. Akan tetapi Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai Tuhan di sini berarti menuntut suatu tanda mujizat sebagai bukti bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ini mau mengatakan kepada kita, jangan menuntut Tuhan melakukan sesuatu hal padamu untuk membuktikan kuasa Tuhan. Dan pencobaan yang ketiga, iblis mencobai Yesus dengan mengatakan bahwa ia akan memberikan semua kemegahan di dunia ini asalkan Yesus mau menyembah dia. Sekali lagi, Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau beribadah. Artinya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di perjalanan kehidupan kita ini, jangan seorang pun ada dari antara kita yang mau tergoda oleh harta, oleh jabatan duniawi, sehingga engkau menduakan Tuhan di dalam hidupmu. Ada begitu banyak godaan-godaan, cobaan-cobaan duniawi yang membuat kita menjauh, menduakan Tuhan. Tapi ingatlah bahwa tetaplah berpegang teguh kepada imanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini.
Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita saudara-saudari. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali di padang gurun. Tentu Tuhan Yesus tetap berpegang teguh. Tuhan Yesus tidak mau dicobai oleh iblis, sehingga iblis pun kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kami, ya Allah. Kami bisa saja dicobai ketika kami lapar dan haus, ketika kami kesulitan ekonomi. Kami bisa saja dicobai dengan godaan jabatan, kuasa, dan banyak hal-hal di dunia ini. Bisa juga dalam hal sakit penyakit. Itu semua bisa pencobaan. Bisa juga masalah-masalah rumah tangga. Itu bisa pencobaan-pencobaan. Tetapi kami diingatkan oleh firman-Mu, apapun pencobaan, apapun godaan duniawi, apapun kesulitan, tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga, lingkungan sekitar, pekerjaan, sekolah, kami diingatkan untuk tetap teguh beriman kepada-Mu Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguatkan kami tidak mau jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh ke dalam hasutan iblis. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini kepadamu. Apabila ada dari jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, penyakit, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui obat dan para medis. Ya Allah Bapa, setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan, kami mohon kekuatan yang daripada-Mu Engkau Tuhan, yang setiap memberduka cita Tuhan jemaat-Mu, terlebih dalam 2 minggu belakangan ini. Kami mohon penghiburan yang daripada Tuhan boleh menguatkan mereka. Terima kasih ya Allah. Kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa permohonan kami ini ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.